Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sejahtera Tuhan mengalir atas kita semua. Mari kita masuk ke hadirat-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terimalah damai sejahteranya yang mengalir atas kita sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Kataku hari ini hanya
minggu yang lalu tetangga rumah cerita sama saya kalau suaminya itu di PHK. Dia punya 2 anak dan harus masih bayar cicilan rumah. Dia bilang pada saat suaminya di PHK karena masalah, suaminya sama sekali nggak dapat pesangon. Terus dia bilang bingung mau bayar sekolah anaknya 2, apalagi anaknya baru masuk SMP, yang satu kelas 2 SD. Jadi mereka juga sama sekali nggak punya tabungan, sama sekali nggak punya pegangan. Pada saat dia cerita sama Bapak Ibu, dalam hati saya berkata sama Tuhan, apa yang bisa saya bantu Tuhan begitu? Apa yang bisa saya bantu untuk dia? Nah, berapa hari kemudian saya punya bahan-bahan buah yang mungkin Bapak Ibu yang di bless ya sempat lihat, itu saya bikin rujak Bangkok. Suami saya bilang, kamu tuh udah bangun subuh buat masak, nganterin anak sekolah, masih mau capek-capek lagi bikin bebikinan gitu buat jualan. Saya bilang, gak apa-apa, ini mumpung ada bahan, saya pengen kasih dia gitu untuk jualin. Jujur pada saat saya kasih ke teman saya itu, saya nggak mikir, saya nggak hitung-hitungan gitu. Saya nggak hitung-hitungan, pokoknya modal berapa, enggak. Pokoknya saya bilang, Mel, saya punya 15 pack rujak Bangkok, kalau kamu mau jualin ambil di rumah. Terus dia nanya dari saya berapa, nanti dia jual berapa. Nah, pada saat dia share fotonya ke grup komplek rumah, ada beberapa orang yang japri saya. Meskipun saya nggak pasang stiker di rujak itu, tapi teman-teman tahu gitu. Dia bilang, saya tahu itu pasti penyajiannya si Wayan, dia bilang gitu. Ada yang beberapa yang WA, dia bilang, lo untung nggak? Dia bilang gitu kan. Saya bilang, nggak usah hitung untung rugi gitu kan. Saya bilang, saya cuma memang niat untuk bantu dia gitu. Jadi udah singkat cerita, malam itu rujak diambil. Paginya kan dia cerita masih ada sisa, makanya saya share tuh di bless gitu kan. Tapi akhirnya dia bilang, Ci ini udah sold, dia bilang gitu, rujaknya udah habis. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu, pada saat teman saya bilang, dia WA, kok lu bantuin orang tapi lu mau rugi, lu nggak mau untung, dia bilang gitu. Saya bilang, memang saya niat untuk bantu dia. Saya niat memang ya udah, pokoknya saya bisa bantu dengan cara itu. Saya bisa bikin sesuatu buat dia jual, meskipun saya nggak untung gitu, bahkan rugi gitu, malah kurang dari modalnya kalau dihitung gitu ya, kejual semua juga. Tapi saya nggak mikirin itu Bapak Ibu pada saat awalnya gitu. Nah, teman saya bilang, kok lu malah rugi gitu kan, bantuin orang lu malah rugi, dia bilang. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Saat malam hari, selesai saya jam 11.29, saya ada komunitas doa di malam hari. Selesai doa jam 11.29 itu, saya ada iklan di Airbnb, saya menawarkan villa di Bali. Itu tiba-tiba ada notification jam 23.29. Saya lihat ada tamu dari Spanyol minta 3 kamar. Dan itu teman-teman Bapak Ibu dan itu Bapak Ibu, kalau dibilang untungnya 2 kali lipat daripada modal saya untuk beli buah-buahan. Dan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh pada saat saya mau tidur, Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah berhutang sama anak-anaknya. Dan saya merasakan malam itu, Tuhan luar biasa gitu. Terima kasih Tuhan. Padahal saya niatnya emang cuma mau bantu gitu, bukan mau ambil untung gitu kan. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Dan kemarin teman saya cerita, Tuhan sudah memberikan jawaban yang terbaik. Suaminya sempat nganggur 3 minggu dan Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tuhan luar biasa, amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun saat ini yang kita alamin, saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa. Saya juga ada masalah. Kak Luffy juga mungkin ada masalah. Siapapun kita di sini ada masalah. Tapi kita mau lihat, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalah kita. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian ini.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman, genggamanku. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Kau tahu Tuhan setiap permasalahan imanku. kami. Kau Bersepakat mengerti setiap apapun Tuhan di dalam hati kami Tuhan. kuasanya, Tapi kami mau Tuhan saat siang hari ku ini terima hanya memandang Engkau yang lebih besar dari masalah kami. kemenangan darimu. Mungkin lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya,
satu-satunya adalah Engkau ya Bapa. Engkau yang mengenal setiap hati kami dan Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Mari saya undang Bapak Gembala. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Kapan saudara? kemenangan darimu. Terima kemenanganmu. Ku terima sekarang kemenangan Hati kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidup kami. Dan firman Allah mengatakan hidup kami dibenarkan. Mulut kami mengaku bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan kami mendapat bagian kemenangan dari kebangkitan Yesus Kristus, dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat karya agung Tuhan dalam kehidupan kami. Dunia ini bukan tempat kami selama-lamanya, tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menjalani kehidupan ini, kami sedang berlatih untuk hidup di surga di masa yang akan datang, yang tidak dibatasi oleh waktu. Itulah sebabnya kami akan belajar menggunakan waktu ini untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Mampukan untuk kami melakukan dengan setia sampai akhir hidup kami, dalam keadaan susah maupun keadaan senang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kami, karena pagi ini Tuhan hadir menggenapi firman-Mu, karena kami bersekutu dalam nama Yesus, dan Engkau hadir untuk kami. Kami akan sama-sama diskusi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk bersama Tuhan. Salam semuanya. Terima kasih untuk tim worship yang sudah membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Tadi Bu Wayan bilang menolong orang sebenarnya dalam keadaan dia sendiri masih perlu. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan. Ini baru menaruh belas kasihan, belum sampai pingsan loh, apalagi mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau bahasanya Bu Wayan itu, Tuhan tidak pernah berutang. Nah, jadi ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, kita itu sudah ngasih utang ke Tuhan gitu. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Dan balasannya GPL loh, nggak pakai lama. Puji Tuhan. Tapi sudah kasih Tuhan, tema besar kita masih sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Dan untuk hari ini adalah dari ketujuh ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini yang terakhir, ucapan penyerahan. Ucapan penyerahan yang bahasa kemarin saya bahasakan deposito, supaya kita gampang ingat. Nah, pagi hari ini ada yang mau bercerita tentang manfaat deposito ke depan, silahkan. Yang punya depositonya masih aman, silahkan maju ke depan untuk berkisah tentang deposito. Nah, ayat yang akan kita ambil adalah Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46 ini menyebutkan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini kalau dalam bahasa aslinya itu Yesus ngomong seperti ini. Afi itu saya. Afi beyadika afkit rohi gitu. Jadi aku menyerahkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus itu mati sebagai korban. Korban apa? Korban bayar utang. Nah, coba siapa di antara kita yang mau dijadikan korban untuk bayar utang? Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam bahasa Yunani itu artinya sebenarnya adalah lunaskanlah utang-utang kami. Jadi paling gak enak itu kalau punya utang. Tapi ada juga ada yang bilang bahwa kalau hidup gak punya utang itu seakan gak ada tantangan. Wah, itu orang petarung ini gitu. Bapak Ibu, coba kita akan melihat bahwa ternyata ketika Yesus mati itu sebagai korban, dan korban untuk bayar utang. Kalau saya utang 1 juta, saya bayar 1 juta, itu lunas ya. Ya, mungkin terus sebunga-bunganya itu. Tapi rupanya darah Yesus itu harganya jauh lebih dari utang yang pernah dibuat manusia kepada Bapa di surga. Sehingga ketika Yesus Kristus merelakan dirinya, kemudian dia jadi korban untuk membayar utang. Ternyata di ayat yang kita baca Lukas 23 ayat 46 tadi, ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, rupanya ketika dihitung-hitung, itu saldonya masih banyak. Sus, mungkin Sus manggilnya kalau fit gitu kan, Sus Yesus gitu kan. Itu kamu kebanyakan bayar utang. Lalu kamu masih punya deposito. Nah, itu yang mau saya maksud seperti ini. Jadi Yesus itu membayar utang dosa kita itu ternyata harga dari pengorbanan Yesus itu lebih dari utang yang ada. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir tentang hal ini. Baru kali ini saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari kita akan lihat dari 7 perkataan salib itu, Yesus dalam keadaan secara fisik itu sudah hancur. Bahkan di kitab Yesaya itu sudah tidak berbentuk manusia. Ini rahangnya itu sudah hampir copot sebenarnya ketika dihajar itu. Dan kemudian makanya saya takut kalau pasang gambar Yesus terlalu ganteng, terlalu sopan yang gambar itu. Jadi kalau Bapak Ibu gambar Yesus kira-kira sebenarnya tidak ada yang salah. Karena memang seperti itu. Nah, kalau kita melihat di Roma pasal 5 ayat 6, ayat 5 itu mulai seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah ini, 7 ini.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang berani mati. Nah, Yesus berani mati untuk orang yang tidak benar loh. Tetapi bagi orang tidak benar yang percaya kepada Dia. Dari 7 perkataan salib Bapak Ibu yang kita ikuti, yang ingat apa saja? Ucapan kemenangan, kemudian Dia peduli, kemudian ucapan apa? Kemarin ada pelunasan ya Pak David ya. Ketika Dia bilang nislam atau tetelestai, selesai, lunas. Nah, habis lunas masih punya deposito kan keren gitu. Kenapa sih? Secara rasio Yesus tidak pernah mengeluh. Yang membuat Yesus tertancap di kayu salib itu bukan karena paku-paku yang besar itu. Karena Yesus punya kuasa kalau Dia mau mengelak, seperti kisah-kisah fiksi itu atau di kepercayaan lain. Tidak mungkin orang benar kok matinya bisa sengsara seperti ini. Lalu dikisahkan oleh wartawan Rusia misalkan untuk menjual buku novelnya itu, ketika Yesus disalib, Dia dilarikan oleh malaikat, kemudian Dia berbulan madu dengan Maria Magdalena ke Turki, ke Holy Land lah gitu. Wow, enak seperti itu. Diberitakan kemarin bahwa Yesus dikasih anggur pada saat Dia kesakitan seperti itu. Tapi anggur yang dikasih itu ada alkoholnya. Jadi Yesus tidak mau Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Yesus mau terima anggur yang ada alkoholnya, lalu alkohol itu bereaksi di dalam tubuh, lalu Dia baal. Dicubit-cubit, rasa-rasa sakitnya tidak ada, tinggal matinya. Yesus tidak mau matinya secara settingan. Karena itu keselamatan kita bukan keselamatan settingan. Amin. Dan akhirnya Yesus mau meminum seteguk saat dikasih anggur asam, dan itu tidak mengandung alkohol. Saya pikir lagi, kenapa dari 7 perkataan Yesus semuanya adalah berkat untuk orang-orang yang sekelilingnya? Karena Yesus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya akan kirim contoh ini, satu korban yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya, mohon maaf, saya akan kirim gambar WA ini ke Bapak Ibu di grup umum ya. Bisa, karena ini cuman setengah menit, jadi Bapak Ibu bisa menonton sebentar, ditonton bareng-bareng. Ini contoh korban yang belum selesai. Coba andai kata Yesus seperti ini. Nah, mari silahkan bisa nonton. Udah masuk di grup umum? Nah, silahkan tonton dan kasih komentar. Yang tidak bawa HP bisa nebeng yang lain. Udah ditonton? Nggak apa-apa, kita sambil ibadah, sambil nonton YouTube gitu kan. Nah, ayo, udah itu mestinya saya tampilin di sini ya. Nah, jadi di Idul Adha kemarin itu hari Sabtu, dia pantesan dia lari-lari karena hari Idul Adha kan diundur jadi hari Minggu kan. Jadi kisahnya si domba itu dipegangin oleh banyak orang, disembelih, hampir putus, ya dia percaya diri. Begitu kambingnya ditarik kan itu, kambingnya berdiri, dia lari ke ganggang. Udah jangan kelamaan, jangan berulang-ulang nih nontonnya, nanti di rumah aja. Jeritnya dari mana? Coba bayangkan kalau Yesus itu ya, waktu dia disabet, waktu dia dihajar. Ini ada lagi, di Filipina itu kebiasaan setiap Paskah itu ada budaya satu orang itu diarak gitu. Diarak kemudian mau disalibkan. Itu settingan. Nah, kemarin itu yang tahun ini itu kalau lihat di YouTube juga, tapi tidak saya setel, nanti kita nonton YouTube semua.
tangannya diikat, suruh mikul salib, dipukulin dari belakang. Rupanya yang mukulin, yang nyabetin itu tidak begitu manusiawi. Lalu apa yang dilakukan Yesus settingan tadi? Wah, dia mulai tendang. Dia mulai tendang yang nyabetin itu. Kakinya udah mulai begini, udah tendang kanan, kiri, akhirnya yang akan jadi prajurit itu akhirnya dia disingkirin. Nah, Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Yesus tetap tenang. Kita bisa mengatakan seperti domba yang disembelih dan keluh. Kenapa? Yesus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kesulitan apapun yang kita hadapi, mungkin kita bisa menangis. Tetapi itu air mata yang sangat berharga. Air mata seperti itu yang dibilang di Alkitab, bahwa air mata kita itu dikumpulkan di kirbat Tuhan. Jadi bukan ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel Bapak Ibu. Nah, mari kita akan sama-sama masuk ke sharing firman ini, bahwa hari-hari ini dunia ini sedang terluka, sedang sakit parah. Pada SIMD kemarin kita sampaikan ada kutipan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa setidaknya akan ada 60 negara di dunia ini yang potensi untuk resesi. Bahasa kasarnya bangkrut. Nah, minggu ini kita lihat tampilan di televisi, di YouTube semua, Sri Lanka sudah bangkrut. Presidennya udah minggat dari istana, rakyatnya udah masuk ke istana, ada yang selfie di tempat tidurnya, ada yang buka kulkasnya, ada yang ambil barang-barang antiknya, ada yang mereka masih pakai pakaian demo nyemplung ke kolam renangnya, Bapak Ibu. Dan salah satunya misalkan detik.com atau beberapa TikTok juga melansir, menyajikan akan ada negara-negara yang terancam bangkrut setelah Sri Lanka. Itu kalau Bapak Ibu dengar rekamannya lengkap, saya kemarin lengkap di SIMD itu. Contohnya Afghanistan, ya, Mesir yang negara tujuan Holy Land aja sekarang ini sudah terancam bangkrut. Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki, ya. Kemudian sekarang lira katanya anjlok ya, Pak Alim ya. Makanya sekarang banyak pakai dolar ya, betul ya. Kemudian Zimbabwe. Mereka semua terluka dan mereka perlu pemulihan. Nah, pemulihan dalam segala hal, pemulihan dalam bidang apa saja itu selalu dimulai dengan meletakkan dasar atau landasan yang kokoh untuk mendapatkan bangunan yang kokoh. Entah itu bangunan rumah tangga, perusahaan, pekerjaan, pelayanan, ataupun suatu negara. Bersyukur juru bicara Bank Dunia bikin adem, karena dari sekian banyak negara yang terancam resesi itu Indonesia katanya tidak termasuk. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang bahwa orang Indonesia akan semakin sulit untuk memiliki rumah. Jangankan resesi, waktu tidak resesi aja kita susah kok ya. Tapi bersyukur disusul juga pernyataan bahwa Indonesia masih bersyukur karena kemungkinan kecil untuk bisa resesi. Ada yang takut, siapa takut? Sejak zaman dulu Bu Sri, bahwa ketika Amerika dan Rusia itu sudah riset ya, untuk mereka mau ke bulan, kami itu sudah berbulan-bulan hidup menderita kan gitu. Nah, dari bulan ke bulan kita sudah ya, dari bulan ke bulan sudah seperti itu. Nah, bersyukur lagu pujiannya Kos Plus bilang apa? Tongkat. Itu jadi tanaman ya, puji Tuhan kita hidup di Indonesia bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sulit ini, masa yang sangat menyenangkan itu adalah ketika kita menikmati masa-masa liburan, tapi punya duit juga. Untuk apa kita liburan tak punya duit? Kalau saya ajak jalan-jalan istri ke mall, kalau udah tidak tahan di rumah gitu, lihat itu bagus ya, bagus. Itu lebih bagus lagi, sampai ujungnya udah jadi belanja. Nah kan judulnya mau jalan-jalan gitu. Nah Bapak Ibu,
dalam sejarah salah satu negara yang sangat parah mengalami krisis paling berat itu adalah Israel. Dia bukan hanya tercerai-berai, bukan hanya krisis ekonomi, juga pernah mengalami kehilangan negaranya. Baru tahun 47 kemarin dia merdeka. Nah, ini zaman Esra, nanti bisa baca di Esra pasal 3 Bapak Ibu. Orang-orang Israel yang sudah menetap di Yerusalem selama setengah tahun itu semua berkumpul di Yerusalem waktu itu. Nah, pada bulan ke-7 di bawah kepemimpinan Yosua bin Yoyada dan Yerubabel bin Shealtiel, bangsa Israel mulai membangun mezbah Allah. Membangun mezbah Allah untuk mempersembahkan korban di atasnya. Di ayat 2 itu. Dan meletakkan dasar rumah Tuhan sambil memuji Tuhan dengan sorak-sorai, ayat 11. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa setiap korban dari perjanjian lama itu selalu ditaruh di atas mezbah. Mezbah itu bentuknya macam-macam. Yang modern seperti ini. Ada bangunan mungkin dari kayak bakar sate itulah. Nah, cuman lebih besar seperti ini. Kemudian biasanya dombanya itu taruh di atas mezbah ini. Ada kayu kalau zaman dulu. Nah, kalau modern mungkin pakai batu bara ya, pakai areng ya. Pakai areng. Namun kalau susah bikinnya kayak kemarin waktu bakar-bakar sate itu, mereka udah ada yang bawa mezbahnya, ada yang bawa korbannya, ada bawa apinya. Tapi sampai tangannya keplek ini orang udah, saya liatin tenggorokannya udah naik turun, cuman bawa asap doang gitu. Saya pulang dari sini sampai Boris tenang, mau cepet GPL, dan tinggal ambil kipas angin aja, kipas angin 100 itu. Nah, udah makan bersama. Nah, seperti ini di zaman dulu orang batu ditumpuk, nanti atas batu ditaruh kayu, kemudian dinyalakan itu. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, mendirikan mezbah adalah langkah awal yang dilakukan Yosua bin Yerubabel. Nah, pekerjaan ini dilakukan sebelum pondasi rumah Tuhan diletakkan. Biasanya tokoh-tokoh Alkitab, nanti kita bisa minta tolong dimunculin Pak Andre. Jadi pekerjaan ini dilakukan sebelum pondasi rumah Tuhan diletakkan. Jadi orang-orang tokoh Alkitab yang membakar mezbah atau korban di atas mezbah, biasanya mereka akan mengawali suatu pekerjaan yang baru, dan Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Pertanyaannya, mengapa mendirikan mezbah itu menjadi sesuatu hal yang begitu penting, Bapak Ibu? Kita kan sekarang tidak ada bakar mezbah. Iya, karena setelah Yesus disalibkan, kemudian dia bernubuat bahwa nanti di atas bait suci ini tidak akan ada satu tumpukan batu pun. Dan ternyata benar, ketika tahun 70 bait suci di Yerusalem yang sekarang itu Masjid Al-Aqsa ya. Nah, itu akhirnya dihancurkan oleh Jenderal Titus waktu itu, yang kemudian menjadi kaisar di Roma. Dan setelah itu orang Israel tidak boleh membawa korban. Nah, itu nubuatan sudah tergenapi karena Yesus Kristus sebagai korban terakhir yang sempurna. Nah, kenapa mendirikan mezbah menjadi satu hal yang begitu penting? Dan kapan mezbah itu pertama kali didirikan? Minta tolong Pak Andre dimunculkan. Mezbah pertama kali didirikan oleh ini kakak beradik. Ini Kain dan Habil. Nah, kemudian persembahan Habil ini diterima, persembahan Kain kakaknya tidak diterima. Ini bukan karena Habil membawa binatang, lalu Kain membawa buah-buahan dan sayur. Nah, ini kalau kalau menjelaskannya tidak pas nanti Pak Beng-Beng bisa marah karena seringkali Pak Beng-Beng membawa persembahan sayur dan buah-buahan gitu, tapi itu diterima Tuhan gitu kan. Oh ya, puji Tuhan.
Yang menjadi masalah di sini adalah masalah hati. Yang pertama masalah hati, karena ternyata harusnya ketika persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, harusnya dia tanya, kok kamu punya bisa diterima sih? Bagaimana caranya supaya persembahan saya yang berupa hasil bumi ini itu diterima? Toh pertama Tuhan menciptakan Taman Eden itu juga makanan manusia adalah makanan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, harusnya ngobrol seperti itu. Yang pertama masalah hati. Yang kedua, ada gambaran tentang gambaran keselamatan. Jadi yang akan datang itu, bahwa keselamatan itu harus ada pencurahan darah. Dan ini pertama kali kurban ini merupakan gambaran bahwa yang akan datang keselamatan itu harus ditebus oleh darah Yesus. Nah, kemudian dua orang kakak adik ini, dia pertama kali mempersembahkan korban di atas mezbah. Nah, gambarannya itu dulu dari batu, kemudian ada kayu, kemudian dibakar seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan di slide-slide berikutnya aja. Nah, ini kemudian Nuh ketika kapalnya udah mendarat, kemudian dia di satu tempat, khotbah Pak David kemarin di Prayut, kemudian di Sinear ya Pak David ya. Mereka akhirnya membuat mezbah juga. Kemudian ada yang lain. Nah, ini Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya. Kemudian yang berikutnya, nah ada satu juga Yosua, ini mendirikan mezbah bukan untuk korban bakaran atau untuk persembahan-persembahan kami, tapi di ayat berikutnya itu menyebutkan bahwa dia menyembah kepada Allah yang hidup. Berikutnya ya, mezbah Elia, itu modelnya udah seperti itu ketika melawan nabi-nabi palsu. Yang berikutnya, nah ini Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya pada saat Yesus dipersembahkan sebagai korban, itu bukan hanya diikat, bukan hanya disembelih, dihajar sedemikian rupa, dipaku, kemudian sampai ditusuk juga lambungnya pakai tumbak, dan lebih disiksa lah. Kalau cuma diikat kemudian sembelih aja mungkin masih eksis lah. Nah, dan dalam keadaan seperti ini Yesus menerima, dan yang membuat Yesus tertancap di kayu salib tadi kita sampaikan bukan karena paku-paku yang besar, tapi penyerahan dirinya kepada Bapa, taat melakukan kehendak Bapa di surga. Tentang mezbah Bapak Ibu, membakar korban persembahan di atas mezbah itu adalah cara yang harus ditempuh oleh manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka dapat menghampiri Tuhan kapan saja dan tanpa harus mempersembahkan korban di atas mezbah. Kenapa? Zaman Adam tidak ada membakar korban di atas mezbah, karena manusia belum berdosa dan manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, apa yang mula-mula dilakukan oleh Nuh ketika air bah surut? Tadi dikatakan bahwa dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah di Kejadian 8 ayat 20. Nah, dengan demikian maka persembahan korban di atas mezbah itu adalah satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh manusia berdosa untuk dapat menghampiri dan dihampiri oleh Tuhan sebagai media ya, sebagai jembatan. Jadi mezbah itu adalah gambaran dari komunikasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Nah, inilah doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Inilah hubungan pribadi kita dan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit dari kematian, dan apalagi diteguhkan lagi bahwa sejak tahun 70 di Israel juga tidak ada bakar korban, tidak diperbolehkan oleh pemerintah Romawi. Dan itu meneguhkan bahwa Yesus Kristus adalah korban yang terakhir. Nah,
Dosa mengakibatkan putusnya hubungan dan komunikasi yang langsung muka dengan muka, atau kita sebut dalam khotbah yang lalu adalah panim el panim dengan Tuhan. Nah, Kristus yang menjadi korban di atas kayu salib itu menjadi komunikator, menjadi pendamai, menjadi jembatan kita dengan Bapa di surga, sehingga oleh kuasa pengorbanannya itu kita bisa menyebut, kita bisa menyanyi, ada pujian, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Dan ketika kita tinggal di altar Tuhan, kita tidak dicuekin. Bahkan perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika menyerahkan dirinya itu merupakan berkat bagi orang percaya, karena kemarin kita sebutkan bukan hanya lunas utang kita. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, Yesus terakhir di perkataan yang ketujuh, dia katakan avi beadeka afkit ruhi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu apa hubungannya deposito dengan Lukas 23 ayat 46 itu? Nah, coba kita akan melihat beberapa hal. Nah, disebutkan aku menyerahkan atau I commit. Karena kata ini tidak bermakna aku menyerahkan lalu sudah selesai lalu mati. Tetapi kata-kata aku menyerahkan nyawaku ini dalam arti I commit ini bilang aku menitipkan atau aku menyerahkan dan nanti aku ambil kembali. Seperti kita menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan, dan suatu saat nanti kita dapat menariknya kembali, atau bahasa banknya itu aku mendepositokan. Dari mana kita tahu hal ini sebagai sebuah deposito? Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, lalu bisa diambil kembali manfaatnya. Pertama, ketika Yesus katakan I commit, aku menyerahkan. Tadi disebutkan ani afkit, aku mendepositokan. Jadi sabda terakhir di kayu salib Tuhan Yesus itu mengucapkan beadeka afkit rugi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai I commit itu adalah pakai kata afkit. Ingat aja, afkit. Dan itu merupakan satu kata yang memiliki arti menyimpan, mengingat, atau mengindahkan. Dan kata afkit tadi, I commit tadi, dalam makna bahasa Ibrani itu punya makna yang jauh lebih dekat dengan I deposit. Saya menyetor. Nah, aku akan menitipkan, yang tentunya menandakan adanya sesuatu yang akan diterima kembali dari apa yang sudah dititipkan itu. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani modern hari ini ada kata afkit tadi digunakan sebagai istilah perbankan di Israel hari ini, dalam artian ketika seseorang nabung atau mendepositokan uangnya. Dalam komunikasi sehari-hari itu misalnya mereka akan berkata begini, anak nu mafkidim kesef babam, artinya saya mendepositokan, saya menyimpan uang di bank gitu. Nah, kemudian sedangkan terjemahan bahasa Inggris I commit itu dalam artian pakat itu mendepositokan, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan memberikan sesuatu dengan tujuan mengklaimnya kembali di masa yang akan datang. Nah, inilah maksud aku akan menyerahkan, menyetorkan atau menitipkan. I commit yang dilakukan dengan maksud yang pasti akan menerima kembali. Nah, dalam urusan perbankan, deposito itu adalah menitipkan sejumlah uang dengan mendapat benefit atau keuntungan yang menambah nilai dari jumlah yang didepositokan, bahkan dijamin oleh pemerintah sehingga tidak akan merugikan nasabah. Jadi hari ini dari I commit, ya, kemudian saya mendepositokan. Jadi ketika Yesus mengatakan
aku menyerahkan nyawaku kepadamu, bukan diserahkan lalu selesai. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu ternyata dia menitipkan, dia mendepositukan. Nah, ini penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan pengharapan bahwa satu saat akan ada yang namanya Goel, ada penebus, ada yang akan menebus, membeli kembali. Dan ketika Adam diciptakan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa dirinya benar, ternyata Adam gagal. Yang gagal bukan Tuhan, tetapi Adam yang gagal. Ternyata iblis yang jatuh duluan dalam dosa, dia tahu rencana Tuhan ini supaya manusia dia bisa memuliakan nama Tuhan, lalu menggantikan posisi iblis ketika nanti di surga. Nah, karena itu melalui Kejadian 3, iblis dalam perwakilan bentuk ular, dia memprovokasi manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai akhirnya baru Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus harus datang? Menebus kita, membeli kembali kita. Kalau tidak, manusia bakal jadi bulan-bulanan iblis. Dan kalau tidak ada yang selamat, berarti rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak akan terwujud. Itulah sebabnya ada pribadi Yesus, dia yang rela membayar hutang tanpa mengeluh. Dan ternyata apa yang Yesus bayarkan untuk kita itu bukan hanya lunas, tetapi kita masih punya deposito. Karena itu deposito itu akan dimiliki bagi orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, mendengar firman dan melakukan firman-Nya. Jadi bukan hanya di dunia ini saja, tetapi deposito itu rupanya Yesus sedang ngurus KPR kita di surga. Yesus sedang menyediakan tempat tinggal kita. Saya tidak pernah membayangkan tempat tinggal itu bentuknya rumah atau apa, karena ini kan bicara tentang roh. Ya, Tuhan menggambarkan tentang rumah itu ya tipe 21, 36, 42 sampai tipe 100 dan sebagainya. Artinya Bapak sudah kasih Tuhan, sekali lagi bersyukurlah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia memiliki deposito untuk saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dunia sedang takut, tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku selalu beserta dengan kamu. Mezbah selalu didirikan oleh orang-orang percaya di perjanjian lama untuk dia berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ini untuk kita berkomunikasi dengan Bapa di surga, kita punya jembatan, kita punya media yang namanya Yesus Kristus. Dia sebagai korban dan dia juga yang menjadi komunikator bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita akan membangun mezbah. Mezbahnya bukan bentuk batu seperti itu, tapi mari kita akan membangun mezbah doa, mezbah pujian, dan mezbah penyembahan di dalam kehidupan kita. Dan kita taruh roh, jiwa, dan tubuh kita di atasnya untuk kita bisa menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak Saudara kasih Tuhan, yang hari ini mezbah, di atas mezbah itu apinya harus besar supaya korbannya tidak setengah matang. Kalau korban setengah matang tidak diterima loh sama Tuhan. Apinya harus besar. Kalau hari ini yang sudah mulai loyo-loyo karena kelamaan pandemi, lalu dulu ibadah pakai HP ini udah kayak sesuatu yang baru, sekarang udah mulai malas. Ayo kita bangun mezbah kembali, besarkan apinya, dan biarlah kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan.
Dengan demikian, kita tahu bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Mau suasana senang, mau suasana susah, mau krismon, mau apa. Tetapi hidup kita ditentukan oleh karena kemurahan Tuhan dan ditentukan oleh anugerah Tuhan. Mari bisa kasih Tuhan, bahwa keadaan krisis ke krisis ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman ada. Tapi kita lihat ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Salah satu contoh di khotbah yang lalu, Ishak. Dia menabur di musim kering. Tetapi di tahun itu juga dia panen 100 kali lipat. Dia menjadi kaya dan sangat kaya di negeri itu. Hari ini kita, apalagi saya yang udah umurnya 50 berjalan, ya tahu jalannya jauh atau sedikit nanti. Ya kadang-kala was-was ketir-ketir. Karena kesalip dengan mereka yang ada anak yang generasi milenial digital ini kan. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka yang jadi jaminan kita bahwa Tuhan sudah memiliki deposito untuk kita. Mari Bapak Ibu, sekarang yang api mezbah doa, pujian dan penyembahannya itu sudah mulai kecil, mengecil. Yuk biar korbannya terbakar tidak setengah matang, atau jangan di atas korban api korbannya lari kayak domba tadi kan aneh. Yuk mulai kita masing-masing membuat mezbah sebelum kita melakukan sesuatu, supaya mezbah itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Dan mezbah yang paling sederhana sekarang adalah mezbah pray, praise and worship, doa, pujian dan penyembahan. Ibu Siska udah bilang, kalau seminggu sekali bikin doa terlalu lama Pak, yuk kita bikin doa Zoom tiap pagi. Saya bilang siapa takut gitu. Ya, kalau ada yang mau membantu, ayo saya siap jam 5 kita mulai. Tenang tidak datang di tempat ini, pakai YouTube. Pakai YouTube ya. Kadang-kala saya sering ngobrol Pak Kowo. Ini saya lihat tiap hari itu kan ada pelayanan doa Bapak Ibu. Doa gitu. Misalkan hari ini Pak David doa gitu. Saya lihat, oh ini amin itu harusnya kalau ada misalkan buayan doa, saya ikut doa loh, ngantuk-ngantuk gitu tetap berdoa sampai selesai baru amin, baru saya bawahnya amin yang menyemangati, menghargai orang ya. Tapi saya lihat orang-orang yang ini cuma settingan, cuma mau menyenengin aja, baru dikirim belum ada setengah menit udah amin, bohong ini. Ini nyenengin yang ngirim kan gitu ya. Saya bilang bukan begitu. Kalau ada satu yang doa, bersyukurlah. Kita usah ngerangkai kata-kata doa. Tapi coba yuk kita baca, menikmati. Kalau saya tidak baca, saya tidak berani klik amin gitu. Oke, jadi ini pelayanan doa menjadi mezbah yang harus dihidupkan apinya. Jangan sepelekan pelayanan doa Bapak Ibu. Karena doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati, selamat menerima deposito yang dari Tuhan. Tak tahu tanggal tiap masing-masing deposito itu beda-beda. Tapi ketika mezbah itu apinya besar, komunikasinya kencang dengan Tuhan, dengan Bapa dalam nama Yesus, percayalah Tuhan, depositnya bisa dimajuin gak gitu. Atau mungkin ya tambahlah, bukan deposito, ada saldo-saldo ATM kan gitu ya. Nah ini saya menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mestinya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan memelihara hidup kita. Dan jangan lupa bahwa hidup di dunia ini bukan selama-lamanya. Setidaknya kalau kita punya deposito yang Tuhan sediakan bagi kita, ketika nanti Tuhan panggil Pak Alim 100 tahun yang akan datang ya, Pak David 50 tahun yang akan datang, kan lumayan udah 100 Pak ya. Jadi kalau saya bilang setahun yang akan datang kan marah nanti ya. Nyumpahin ya. Ya 100 tahun lagi kan udah 100 lebih kan gitu. Puji Tuhan, berkat Tuhan atas saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan tidak menghendaki kita hidup miskin, karena Tuhan melunaskan hutang-hutang kita kepada Bapa di surga. Dan Tuhan juga memberikan deposito untuk manfaat yang akan datang, dan kita bisa berkomunikasi lagi dengan Bapa di surga. Dengan deposito ini,
kutuk yang adalah hutang sudah dirubah menjadi berkat. Tinggal komunikasi kita dengan Bapa di surga, jalin hubungan yang baik melalui membangun mezbah, doa, pujian, dan penyembahan dalam penuh iman, dan selamat menikmati manfaat dari deposito. Kalau deposito besar, bunganya saja sudah cukup. Amin. Apalagi seinduk-induknya. Tuhan memberkati kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami menerima sabda Tuhan yang begitu sederhana, tapi Tuhan sudah bayar dengan harga yang paling mahal, dengan darah Yesus yang kudus. Terima kasih karena Tuhan bukan hanya telah membayar lunas hutang-hutang kami, tetapi bahkan Tuhan memberikan deposito bagi kami, sehingga manfaat kebangkitan Yesus Kristus itu akan selalu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami diingatkan hidup kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi hidup kami ditentukan oleh karena perkenanan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itulah sebabnya biar firman itu tertancap, tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami syukuri dan kami terima berkat-Mu itu, baik berkat secara jasmani, berkat secara materi, berkat secara jiwani, maupun berkat secara rohani. Kami perlu semuanya itu, dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung dan penanggung jawab hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Setiap hari Rabu jam 19.30 ada kompi melalui Zoom. Nanti linknya akan di-share di grup WA. Dan juga hari Jumat ada ibadah wanita Esther jam 10 pagi di tempat ini. Jadi yuk wanita-wanita, termasuk saya ya. Yuk wanita-wanita, kita berkumpul di hari Jumat di tempat ini jam 10 pagi. Dan hari Sabtu ada doa pagi jam 6 pagi. Dan hari Jumat jam 7 malam juga ada prayut melalui Zoom. Ya, demikian pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan. Mari saya mengundang petugas. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu Lufi boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita satukan hati. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh luar biasa baik bagi kami Tuhan. Tuhan, kalau pada hari ini, saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama teman-teman ya Tuhan Yesus, bersama dengan jemaat ya Bapak, kami mau siap untuk memberikan yang terbaik buat Kau ya Tuhan, dan ajar kami juga untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Siapkan hati kami dan berkati persembahan yang kami berikan ini, baik kecil maupun besar ya Bapak. Kiranya itu untuk melebaran kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi untuk kerajaan-Mu. Haleluya, amin. Hidupnya berkenan kepadanya.
Itulah sebabnya sampai hari ini kami terus mencari perkenanan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Ini yang kami tahu dari firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang diperkenan, dilayakkan untuk menerima rahmat anugerah dan berkat Tuhan. Bapa, kami syukuri penyertaan Tuhan atas Indonesia. Sekalipun ada orang-orang yang sedang merusak negara ini, sekalipun mereka kadangkala dengan mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu, tetapi masih ada orang yang menyalakan mezbah doanya untuk memohonkan berkat bagi kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Indonesia ini boleh terus diberkati, dan pekabaran kabar baik terus dilanjutkan, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia ini Tuhan. Biarlah tidak terjadi perang lagi. Dan kami juga berdoa jika negara-negara sedang mengalami terancam resesi atau krisis ekonomi, Tuhan tolong jangan sampai kiranya ini menjadi bahan peperangan, dan biarlah mereka boleh takut akan Tuhan. Karena negara-negara yang sedang menghadapi resesi ini adalah pernah memiliki masa lalu hidup dengan kelimpahan. Tuhan, biarlah Injil kembali datang mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang letih lesu, Tuhan memberikan kelegaan. Kami juga berdoa untuk Sinode Gereja Isa Al-Masih yang tanggal 26 sampai 28 Juli ini akan mengadakan sidang nasional di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Kami bersyukur GKNR boleh mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan memberkati untuk hamba-Mu dan Diaken Lufi yang akan menjadi wakil dari GKNR. Tuhan juga bersyukur karena dari GKNR Tuhan berkenan juga memakai kami untuk masalah perizinan dan keamanan, dan sampai hari ini aman dan terkendali. Juga untuk diregistrasi aman sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan untuk transportasi kami bersyukur juga kami terlibat di dalamnya. Tuhan, dari tempat yang kecil ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar. Tuhan pakai kami juga. Kami bersyukur ketika Tuhan juga pakai kami di sinode Tuhan, untuk pemuda dan remaja khususnya. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan memperhatikan kami satu persatu Tuhan. Tuhan tahu kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan kelebihan kami. Bapa di surga, Engkau adalah otoritas di atas segala-galanya. Biarlah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, memberkati setiap kami. Baik kami yang ada di ruang ibadah ini maupun mereka yang ada di rumah dan ikut live streaming. Layakkan kami untuk menerima berkat-Mu Bapa. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita terima berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat besar ini dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Kita terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Rasakan
Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.